Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa sehat. Adakah yang terpaksa tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini? Semoga saja tidak ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 1 tentang ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Tapi terfokus pada ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Karena itu, menurut kalian, apa sih ciri pertama dan utama makhluk hidup agar dikatakan masih hidup? Misalnya beruang. Ya, betul, bernafas. Ada lagi yang bisa? Ya, bergerak. Apalagi? Minum dan makan. Betul. Hari ini, apakah kalian ingin mempelajari ciri-ciri makhluk hidup secara menyeluruh? Oke. Kalau ingin, mari kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian bisa identifikasi hasil pengamatan ciri makhluk hidup dan tak hidup. Yang kedua, kalian bisa mengelompokkan hasil identifikasi makhluk hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang nanti kalian amati. Yang ketiga, kalian bisa membedakan makhluk hidup dan tak hidup berdasarkan identifikasi yang kalian lakukan. Ayo, mari kita mengamati ya ciri-ciri ikan, tumbuhan, putri malu, mobil, dan robot-robotan seperti pada gambar berikut. Tapi sebelumnya, kalian dalam melakukan pengamatan, kalian memerlukan yang namanya tabel pengamatan yang berisi uraian kegiatan yang akan kalian amati dan 4 benda tadi, yaitu ikan, tumbuhan putri malu, mobil, dan robot-robotan. Kita akan amati ikan yang pertama. Apakah ikan berespirasi atau bernafas? Kalau iya, kita centang. Oke ya, yang kedua, apa dia perlu air, minum? Ya, kita centang ya. Apa dia juga perlu makan sebagai sumber energi? Ya. Apakah ikan bergerak? Ya, kalau kita ganggu kan ikan akan berkelit ya. Dia juga peka terhadap rangsang. Apa dia tumbuh dan berkembang? Iya, ikan itu berasal dari telur, kemudian akan bertambah dewasa. Kemudian dia juga berkembang biak. Berkembang biak ini bisa dilihat ikan itu akan punya anak. Ya, cicit barangkali ya, punya juga. Kemudian dia beradaptasi atau mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian dia juga mengeluarkan zat sisa. Sekarang pada tumbuhan putri malu. Apakah dia bernafas? Iya, meskipun dia tidak punya hidung, dia bernafas atau memerlukan oksigen. Kemudian juga perlu air. Kemudian dia makan, makannya itu dari nutrisi yang ada di dalam tanah ya. Kemudian dia juga bergerak. Pergerakannya ini bisa dilihat dari akar. Akar itu selalu tumbuh atau bergeraknya akan selalu ke bawah. Dan dia tumbuhan putri malu ini tumbuh selalu ke atas atau ke samping gitu ya, dia bergerak. Kemudian peka terhadap rangsang. Kalau misalnya kita pegang dia, kita sentuh daunnya, bagaimana? Pasti daunnya akan mengucuk. Ini peka terhadap rangsang. Kemudian dia juga tumbuh dan berkembang. Dia berkembang biak dan beradaptasi dan mengeluarkan zat sisa yang berupa oksigen yang biasa kita hirup. Kemudian pada mobil. Mobil apa dia bernafas? Oh tidak, dia tidak bernafas ya. Kemudian perlu air. Ya, kalau tidak mesinnya akan panas. Kemudian perlu makan. Makannya mobil ini berupa oli ya. Dia juga bergerak meskipun dia bergerak jika dikendalikan manusia. Dia tidak peka terhadap rangsang, dia juga tidak tumbuh. Kita lihat saja ya. Kemudian mobil tidak berkembang biak, dia juga tidak beradaptasi, tapi dia mengeluarkan zat sisa yang berupa asap. Asap itu akan banyak mengandung karbon dioksida ataupun timbal dan yang lainnya. Kemudian robot-robotan, dia tidak perlu minum atau tidak perlu oksigen, dia tidak perlu minum. Kemudian makannya ini bisa dari baterai itu ya, sumber energinya. Kemudian robot-robotan bergerak. Ya, dari sini setelah kita mengamati keempatnya ini, kita akan lihat siapa yang sama antara 4 benda ini. Ternyata terlihat bahwa ikan dan putri malu
ciri-cirinya sama semua ya. Mobil dan robot-robotan sama. Oleh karena itu, kita bisa mengidentifikasi, kemudian bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan keempat benda tersebut dalam dua macam, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Siapa saja yang makhluk hidup? Ya, tentunya ikan dan tumbuhan putri malu. Dan benda matinya adalah mobil dan robot-robotan. Setelah kita mengamati ciri-ciri makhluk hidup tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah proses memasukkan oksigen atau O2 dan proses mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Ciri yang kedua yaitu apa? Memerlukan nutrisi. Memerlukan nutrisi ini ya berupa makanan dan minuman. Ya, nutrisi ini berupa makanan dan minuman yang kita gunakan nanti sebagai sumber energi ya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bergerak. Contohnya, nih kita dan mobil sama-sama bergerak. Tetapi kita ini bergerak dengan sendirinya dan mobil baru bisa bergerak jika dikendalikan manusia. Oleh karena itu, mobil tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia tidak bisa bergerak sendiri. Kemudian yang keempat adalah beradaptasi. Apa itu beradaptasi? Nih contohnya, cicak akan memutuskan ekornya jika ada musuh. Ini namanya autotomi. Kemudian bunglon. Ini melakukan adaptasi yang namanya mimikri. Dan beruang akan berhibernasi. Ini pada saat musim dingin. Dia tidur sepanjang musim dingin untuk mengurangi proses metabolisme dalam tubuhnya. Dan yang kelima yaitu ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Contohnya yang tadi yaitu tumbuhan putri malu, jika kita pegang maka dia akan menguncup daunnya. Nah, apabila kita terkena sinar matahari maka kita akan merasa silau. Yang keenam yaitu tumbuh dan berkembang. Contohnya ini, pada manusia dia dari bayi, balita sampai dia dewasa, dia akan tumbuh bertambah tinggi dan akan berkembang. Dan juga ayam dari telur sampai ayam dewasa. Kemudian pada tumbuhan ini ditandai dari biji, tunas sampai dia punya yang namanya bunga. Kemudian yang nomor 7 yaitu berkembang biak. Ya, berkembang biak kalau pada hewan kita tahu di SD dulu ya. Kalian pelajari yang namanya vivipar atau melahirkan. Ovipar itu bertelur dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Dan pada tumbuhan berkembang biak itu ada dua yaitu generatif dan vegetatif. Yang ke-8 dan terakhir ini yaitu mengeluarkan zat sisa. Ya, contohnya, ini anjing mengeluarkan urin dan kita kalau setelah habis olahraga kita akan mengeluarkan keringat. Tuh. Zat sisa ini harus dikeluarkan dari tubuh karena apa? Karena zat sisa ini bersifat racun. Dari uraian tadi kita bisa menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bernafas, kemudian bergerak, lalu perlu nutrisi, yang keempat beradaptasi, terus peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, dan yang terakhir mengeluarkan zat sisa. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan Bu Yuli pribadi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.